Itu habis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika. Sudah siap bukunya? Sudah. Siap. Alat tulisnya jangan lupa juga disiapkan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu, bagikan dulu ya layarnya. Bagaimana? Apakah masih semangat belajar setelah ulangan? Gimana soal ulangannya, susah atau mudah? Mudah. Alhamdulillah. Ntar ya, Ibu bagikan dulu layar. Sudah tayang di tempat kalian? Sudah. Nah, hari ini kita belajar pembelajaran selanjutnya yaitu tentang KPK dan FPB. Halaman berapa nih? Halaman 41. Halaman 41. Nah, sebelum kita belajar, memasuki pembelajaran KPK dan FPB, itu ada yang dinamakan dengan kelipatan dan faktor bilangan. Nah, apa itu kelipatan dan faktor bilangan? Kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan itu adalah suatu bilangan yang hasil perkalian dari bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya nih, bentar ya. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 2. Coba kita mulai dari bilangan asli. Ayo, masih ingat bilangan asli itu apa? Bilangan yang dimulai dari 1. dari 1. Nah, yang ditanyakan tentukan bilangan kelipatan 2. Maka 1 dikali 2 sama dengan 2. Hasil perkalian bilangan asli dengan bilangan 1 dikali 2 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya, setelah 1, 2. 2 dikali dengan 2 itu sama dengan 2 ditambah dengan 2, yaitu sama dengan 4. Nah, kemudian selanjutnya lagi. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Lanjut lagi, habis 3, 4. 4 dikali 2, 2 ditambah 2, tambah 2 ditambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, maka kelipatan dari 2 ini adalah 2, 4, 6, dan 8. Nah, itu yang dinamakan kelipatan suatu bilangan. Selanjutnya, kelipatan bilangan ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti kita cari kelipatan yang ketiga, 4 bilangan pertamanya. Sama seperti yang 2 tadi, kita mulai dulu dari 0. 1 dikali dengan 3 dulu, bilangan asli. Kita mulai dari 1. Nih, dari 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti 1 bilangan pertamanya yaitu angka 3. Tambah lagi 3. Tambah lagi 3.
4, 5, 6. Nah, bilangan keduanya yaitu 6. 6. Selanjutnya, tambah 3 lagi. 6, 9. 7, 8, 9. Maka selanjutnya lagi yang ditanyakan 4 bilangan pertama, yaitu 12. Sama kan kalau misalkan 1 dikali 3, 2 dikali 3, 3 kali 3. Nah, maka kelipatan 3 yang pertama yaitu ada 3, ada 6, ada 9, dan ada 12. Paham? Nah, sekarang coba kalian tentukan bilangan kelipatan 6 yang kurang dari 30. Ayo. Ada apa aja bilangannya? 6. Ada 6. Apa lagi? 12. 12. Apa lagi? 18. 18. Terus 24. 24. Selanjutnya 30. 30. Iya. Karena yang ditanyakan cuma kurang dari 30, maka kita cukup berhenti sampai 30. 30. Ntar Ibu ganti warnanya ya, nggak kelihatan. iPad 11 kawan. Selanjutnya yang nomor 2, tentukan kelipatan 11 yang kurang dari 50. Ayo, dimulai dari berapa? Kita mulai dari 1 dulu. 1 dikali 11, 11. 22. 2 dikali 11, 20. 2. 3 dikali 11, 33. 4 dikali 11, 44. Apakah cukup sampai di sini atau kita lanjutkan? Lanjut. Cukup. Cukup ya, karena yang ditanyakan bilangan kelipatan 11 yang kurang dari 50. Maka kelipatannya ada 1, ada 2, ada 11, ada 22, ada 33, dan ada 44. Paham ya sampai situ? Mudah saja kan? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tentang faktor bilangan. Faktor suatu bilangan itu adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, contohnya tentukan faktor dari 10. Kita bagi dulu dengan bilangan asli yang paling pertama yaitu 1. 10 dibagi 1 bisa? Bisa ya. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Bentar ya. Kemudian selanjutnya setelah 1 kita bagi 2, 10 dibagi 2 bisa? Nah, yaitu 5. Kemudian selanjutnya 10 dibagi 3 bisa? Tidak bisa ya, jadi kita lewati dulu. Jadi selanjutnya 10 dibagi 4 tidak bisa juga. Maka kita pilih 10 dibagi 5 yang dapat habis membagi bilangan tersebut, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 10 dibagi 10 sama dengan 1. Maka, nah, kita sudah dapat faktornya. Nah, bentar Ibu ganti dulu ya. Nah, setelah kita dapat faktornya,
Maka dapat kita ketahui kalau faktor dari 10 itu ada 1, ada 2, ada 5, dan 10. Nah, sama cara menyajikannya pada tabel berikut ini. Nah, faktor dari 10, 1 dikali dengan 10, 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jadi faktornya itu ada 1, ada 2, ada 5, dan 10. Nah, seperti itu. Lanjut lagi. Tentukan faktor dari 24. Nah, 24 kita bagi 1 dulu. Bisa? 24. Nah, kemudian kita bagi 2. 24 dibagi 2. 12. Selanjutnya 24 dibagi 3 sama dengan 8. Masih bisa ya. 24 dibagi 4 sama dengan 6. 24 dibagi 5 tidak bisa. Nah, selanjutnya bisa lagi 24 dibagi 6 sama dengan 4 dan seterusnya. Nah, maka kita ketahui kalau faktor 2 dari 24 ini ada 6, ada dimulai dari 1 yang terendah, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, boleh cara menyajikannya seperti ini. 1 dikali 24 sama dengan 24. 2 dikali 12 atau 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, jadi ini adalah faktornya. Udah paham sampai situ? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Nah, nih Ibu mau lihat. Mau Lydia paham? Paham, Bu. Nah. Siapa lagi? Afif paham, Afif? Paham, Bu. Adrian? Paham, Bu. Ya. Lanjut ya. Nah, boleh coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Berapa banyak cara membuat persegi panjang dengan menggunakan 12 persegi satuan. Nah, untuk membuat 12 persegi satuan, kita boleh menggunakan perkalian 6 dikali 2. 6, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 2. Jadi 12. Kemudian berapa lagi yang hasilnya 12? Yaitu 4 dikali 3. 4 dikali 3. Hasilnya 12. Atau boleh juga 12 dikali 1. Nah, jadi faktornya itu ada 1, ada 2, ada 3, 4, 6, dan 12 nih. Boleh juga kalau menggunakan cara membuat persegi panjang. Kemudian selanjutnya, nah coba kalian jawab. Tentukan faktor dari bilangan berikut ini. Ayo, coba kalian jawab masing-masing dulu. Nanti kita bahas sama-sama. Faktor. Jadi dibagi. Ayo, berapa yang bisa dibagi 8? Hasil perkalian berapa yang hasilnya itu 8? Bagi 2. Sama dengan 4. Tulis, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Nanti kita jawab sama-sama. Ayo nih, Ibu mau lihat siapa aja nih yang ngerjain. Ayo, Abror. Yang lain kameranya tidak aktif nih. Bayu, Rizal, Irja. Ini bagi 4.
Biar udah dibagi 4. Sudah. Bagi berapa lagi Mbak? Oh, di 2 kali 8. 15. Di belakang. Pertama dibagi 1 dulu kayak ini Mas. Nih diurut. 5. Bagi 2 berapa? Bagi 2 berapa? Bagi 2 kok 1. Coba cara itu ya, Pak. Tiga bagi 3 bisa. Nah, bagi 3 tadi berapa? Ya? Yo, sudah selesai? Lembu bagi 4. 30 bagi 4 bisa. Bagi 5 sama dengan 6. Sudah. 30. Jangan bisa. Iya. Ibu enggak bisa tapi kita harus mengurutkan. Enggak bisa 30 dibagi 8. Enggak bisa 10. Ayo, udah ya. Kita jawab sama-sama ya. Yang 8 dulu. Tentukan faktor dari bilangan berikut ini. Yang 8. Kita mulai dulu dari 15. 1. 8 dibagi 1 8. Kemudian selanjutnya bagi 2 bisa? Bisa. 8 dibagi 2 4. Bagi 3 tidak bisa. Bagi 4 2. Kemudian bagi berapa lagi? Bagi 5 tidak bisa. Dibagi 6 tidak bisa. Dibagi 7 tidak bisa. Dibagi 8. 8 dibagi 1. Nah, jadi faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Oke, lanjut lagi. Tentukan faktor dari 30. Kita mulai dari 1 dulu. 1 dibagi 30, 3. Ayo dia bawa. Bagi 2 bisa? Bisa. Nah, 30 dibagi 2, 15. Bagi 3 bisa? 10 dibagi 3, 10. Dibagi 4 tidak bisa. Kemudian dibagi 5 bisa? Bisa. Bisa. 30 dibagi 5? 6. Nah, jadi faktornya itu ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, dan 15, dan 30. Boleh juga kalau misalkan mau dituliskan, dilanjutkan. Misalkan 6 dikali 5, dibalik lagi boleh. 10 dikali 3, boleh juga. Cuma kalau misalkan seperti ini juga bisa. Jadi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Oke, selanjutnya faktor dari 48. Kita bagi 1 dulu, pasti bisa. 48 dibagi 1, 4. 8. Terus bagi berapa lagi? 2. Bagi 2 berapa? 2.
24. 24. Kemudian 3. bagi 3 berapa? 16. 16. Kemudian bisa dibagi 4? Bisa. Berapa? 12. 12. Iya. Kemudian bagi 5? Nah. Nggak bisa ya, jadi langsung dibagi 6. 48 bagi 6, 8. Nah, maka faktornya itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Nah, itulah faktor dari 48. Oke, sudah paham sampai situ anak-anak? Oke, lanjut ya. Nah, ini tuh kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Kelipatan persekutuan itu adalah dari 2 bilangan atau lebih, adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang nilainya sama. Kelipatan persekutuan itu dapat ditentukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli, kemudian tentukan kelipatan yang sama. Nah, tadi kan kalian sudah bisa cara mencari kelipatan 3 dan 4 misalkan. Nah, kita cari dulu untuk kelipatan yang pertama. Kelipatan 3. Mana nih? Duduk. Nih, kelipatan 3 ada apa saja? Ada 1 kali 3 tadi ya, ada 2 kali 3, ada 3 kali 3, ada 4 kali 3, sampai seterusnya. Nah, itu kan kelipatan 3. Nah, selanjutnya kelipatan 4. Ada 4, ada 8, ada 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 digabung. Kita lihat yang sama ada angka berapa di antara kelipatan 3 dan kelipatan 4? 12, Bu. Ada apa lagi? Ada 12. Ada 24. Sama ya nih. Nih. Ada 24. Yang sama di antara kelipatan 3 dan kelipatan 4. Kemudian ada 36 dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu ada 12, ada 24, 36, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, kalian bikin dulu garis bilangannya. Kemudian kalian cari kelipatan dari 2 dulu. Kelipatan dari 2. 0, 1 dikali 2 atau 0 ditambah 2, boleh. Jadi 2, kemudian tambah 2 lagi jadi 4. Tambah 2 lagi jadi 6. Nah, itu kan kelipatan 2. Lanjut lagi, tambah 2, 8. Ditambah dengan 2, 10. Tambah 2 lagi, 12. Dan seterusnya. Kemudian kita cari lagi kelipatan 4. 0 ditambah dengan 4, 4. Ditambah 4 lagi, 8. Tambah 4 lagi, 12. Nah, yang ditanya kelipatan persekutuan dari 2 dan 4. Nah, jadi kita cari yang sama, yang temunya itu sama. Jadi ada angka 4. Kemudian ada berapa lagi yang sama? Ada 8. Kemudian ada 12. Nah, jadi bilangan yang dilingkari ini merupakan bilangan kelipatan 2 yang juga merupakan kelipatan 4. Nah, jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 ini ada 4, 8, 12, dan seterusnya. Oke, nah sekarang sampai situ paham dulu mengenai kelipatan persekutuan?
Paham ya? Mudah saja kan? Tinggal cari kelipatannya, kemudian cari bilangan yang juga merupakan persekutuan dari bilangan tersebut. Kemudian selanjutnya, ya Irja Rio ada apa? Angkat tangan, mau bertanya? Ya, selanjutnya ya, kalau mau bertanya tidak apa-apa. Silakan saja, kalau nanti tidak mengerti, silakan ditanyakan saja ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Nanti sesat di jalan ya. Oke, selanjutnya yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan ini adalah dari dua atau lebih bilangan yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, coba nih contoh tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Faktor dari 16 kita cari dulu yang seperti tadi, yang 16 bagi 1 dulu. 16 dibagi 1 bisa kan? Nah, jadi 16. Kemudian ada 2. Ada 8. Kemudian 3 tidak bisa. Jadi 4. 16 dibagi 4, 4. Kemudian ada 8. Nah, jadi faktor dari 16 itu ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, selanjutnya dicari lagi faktor dari 20. 20 dibagi 1 bisa ya. Jadi faktornya 20. Kemudian 20 dibagi 2 bisa 10. Nah, jadi dapat kita faktornya. Faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, kemudian dapat kita ketahui jika faktor persekutuan dari 16 dan 20 itu kita cari bilangannya yang sama, yaitu ada 1 dan 2 dan 4. Nah, jadi faktor persekutuannya itu ada 1, 2, dan 4. Ya, jadi pertama tadi kita cari dulu faktornya yang bisa dibagi bilangan tersebut. Kemudian kita lihat bilangan yang samanya, berarti itu adalah faktor persekutuan di antara dua bilangan tersebut. Nah, sampai situ kalian paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Waktunya tinggal 10 menit lagi, Ibu kasih latihan. Bentar ya. Bentar ya, Ibu tuliskan dulu soalnya. Mana pulpenku yang tahu, Mami, kamu yang merah. Coba tuh dijawab dulu yang nomor 1. Dicari dulu faktor persekutuannya berapa.
Bisa sama dengan 8. 6. Ada kejauhan dari yang tadi. Langsung sini. Faktor dari 32 sama dengan berapa? Misalnya Tidak salah itu. Waduh, mohon maaf, ternyata suara ibu tadi tidak kedengaran ya. Waduh, maaf ya. Nah, nih, ibu ulang sedikit lagi. Faktor dari 32. Kita cari dulu, ada 1, 2, 3, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian dari 48 ada 1, 2, 3, 4, 12, 16, 24, dan 48. Nah, kita cari yang samanya. Ada angka berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 14, dan ada 16. Nah, maka faktor persekutuan dari 32 dan 48 adalah
Ini ya. Oke, lanjut yang ke nomor 2. Tentukan faktor persekutuan dari 32 dan 48. Dikali 2. 1 dikali 32, 32. Aduh, penuh ya papan tulisnya. Bentar ya. Nah, kemudian 2 dikali 32. Ini masih dibuka tidak? 64. 3 dikali 32. 96. 96 dan seterusnya. Kemudian nih, cari lagi kelipatan persekutuan dari 48. Kita 1 kali 48, 48. 2 dikali 48, 96. Dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan kelipatan persekutuannya. Maka kita cari yang sama, yaitu ada 96. Nah, jadi kelipatan persekutuan 32 dan 48 yaitu 96. Cukup sampai situ ya, waktunya sudah kurang dari 1 menit lagi nih. Nanti materinya akan Ibu bagikan di YouTube sama Google Classroom. Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, boleh WA Ibu ya. Jadi Ibu bisa bantu kalian. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Tugasnya yang sesuai jadwal harian kita semingguan yang Ibu bagikan. Nomor berapa tuh ya? Ibu lupa nih. Nanti Ibu kasih tahu lagi di grup ya. Baiklah.